إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita ambil pasal berikutnya dari kitab Durrul Mansur, yaitu tentang husnul ikhtiyaril alim wa tawqiri. Yani bagaimana, masih berkaitan dengan ilmu, bagaimana kita memilih seorang alim yang kita berguru kepadanya, dan bagaimana akhlak seseorang kepada ahlul ilm, wa ta'addub ma'ahu wa ta'assi bi akhlaqih, dan belajar adab dan akhlak pada mereka sebelum mencari ilmu. yakni mempelajari adabnya sebelum mencari ilmu itu sendiri. Kita bacakan pertama ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dinukil dalam Musnad dan juga dalam Mustadrak Imam Hakim rahimahullah. Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina yakni haqqahu. Tidak termasuk golongan kami, kata beliau alaihi wasallam, orang yang la yarham saghirana, yang tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati orang-orang yang lebih tua, lebih kecil dan lebih besar. Juga termasuk diantaranya adalah orang-orang yang berilmu, karena kadang-kadang disebut kabir, bukan kabir umurnya, bukan besar umurnya, tetapi tinggi ilmunya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengerti hak-haknya seorang alim. Dinukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukil dalam Al-Fath dan juga Faidul Qadir, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyatakan, fasadun nas idza jaa al-ilmu min qibal as-saghir ista'fa al-kabir. Rusaknya manusia ketika datangnya ilmu dari anak-anak yang lebih muda dan kemudian dimaksiati orang-orang yang lebih tua, oleh orang-orang yang lebih tua. Wa salahun nas, dan baiknya manusia adalah ketika ilmu datang dari orang-orang tua mereka
atau orang-orang besar mereka dan kemudian diikuti oleh yang lebih muda. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tawadhu liman 'allamakum wa tawadhu liman ta'allamun. Tawadhu'lah kepada orang-orang yang mengajari kalian, dan tawadhu'lah kepada orang-orang yang belajar kepada kalian. Jadi tawadhu kepada yang mengajari, demikian pula kepada yang kita ajari. Kalau diperintahkan tawadhu seseorang kepada gurunya, bukan berarti gurunya boleh sombong pada muridnya, tetapi kedua-duanya harus saling tawadhu. Tawadhu, hendaklah kalian tawadhu kepada gurumu, dan hendaklah tawadhu kepada orang yang belajar kepadamu. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa la yazalu an-nas bi khairin ma akhadha al-'ilma 'an akabirihim wa 'an umana'ihim wa 'ulama'ihim. Sungguh manusia akan tetap dalam keadaan baik kalau mereka mengambil ilmu dari tokoh-tokohnya, dari orang-orang besarnya, wa 'an umana'ihim, dari orang-orang yang terpercaya, wa 'ulama'ihim, dari orang-orang yang memang berilmu. Ini berkaitan dengan husnul ikhtiyaril 'alim, baiknya kita memilih seorang guru, seorang alim. Maka kita cari yang umana, cari yang ulama, cari yang dikatakan dengan akabir, jangan akhir. Dari akabir dan juga dari umana, orang yang terpercaya, dan orang yang dikatakan ulama, ini memiliki ilmu benar-benar. Wa idza akhadhu, kalau mereka sudah mengambil ansirarihim, kalau sudah mengambil dari yang di bawah itu, yang tidak terpercaya, dari syirarihim, dari orang-orang jeleknya, halaku, maka mereka akan binasa. Tentunya seorang alim dilihat kalau mereka adalah seorang yang saleh dan mengamalkan ilmunya, baru dikatakan aliman haqqan. Tapi kalau seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, bahkan menentang ilmunya dengan perbuatan-perbuatannya, maka tidak dikatakan alim. Maka belajarlah, ambillah ilmu dari al-ulama amilin, para ulama yang beramal, mengajarkan sunnah dan menerapkan sunnah pada dirinya, menyampaikan Al-Quran dan menerapkan Al-Quran pada dirinya. Inilah seorang alim yang kita pantas untuk duduk bersimpuh di hadapannya. Berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menceritakan bagaimana dia adabnya kepada orang yang dia mengambil ilmu darinya. Kalau dia berkata, talabul ilm, talabul ilma falam ajidhu akthar min al-anfar. Aku mencari ilmu dan tidak aku dapatkan yang paling banyak melainkan di kalangan ansar, melainkan di kalangan orang ansar. Fa kuntu atir rajul fa as'al anhu, maka aku mendatangi seseorang dari kalangan ansar dan aku bertanya-tanya tentangnya. Fa yuqal, maka dikatakan kepadaku orang itu sedang tidur. Fa atawassat ridai thumma attaji', maka aku gelar, aku hamparkan jubahku dan aku tidur di luar rumahnya. Ini Ibnu Abbas yang disebut dengan habrul ummah, tintanya umat, yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma 'allimhu, atau dikatakan faqihu fid din, atau 'allimhu ta'wil, faqihkan dia dalam agama dan ajarilah ta'wil. Ibnu Abbas ketika ingin mengambil ilmu dari seseorang dari kalangan Ansar, dikatakan dia sedang tidur, maka ditunggu di depan rumahnya dan tertidur. Fayaqul, ketika keluar tuan rumah melihat seorang yang mulia tidur di depan rumahnya, beliau menyatakan, bi'sa ma sana'ta halla 'allamtani, sungguh jelek sekali yang kamu lakukan, kenapa engkau tidak beritahu aku kalau kau datang? Fa'aqul, maka saya katakan, kata Ibnu Abbas, aku ini an takhruja ilayya wa qad qadaita hajataka,
Aku ingin engkau keluar menemui aku dalam keadaan engkau sudah menunaikan hajatmu. Sehingga dalam keadaan fresh dan mudah untuk berbicara dan enak berbicara. Ini Allah adab seorang yang mencari ilmu sehingga dia memuliakan orang yang akan diambil ilmunya. Orang seperti Ibn Abbas yang menunggu di depan rumahnya dan tidur depan rumahnya sampai keluar. Ketika keluar tentunya terkejut pemilik rumah karena tidak mau diberlakukan demikian. Hala alamtani, kenapa engkau tidak beritahu aku? Karena Ibn Abbas diriwayatkan dalam riwayat lain dari Ibn Abbas, wajadtu aktsara hadits Rasulullah 'inda hadzal hayy min al-ansar. Aku mendapati yang terbanyak dari hadis-hadis Rasulullah di kampung ini dari kalangan Ansar. Wallahi in kuntu la'ati. Demi Allah, aku pernah mendatangi salah seorang mereka. Fayuqal, dan dikatakan huwa naim, dia dalam keadaan tidur. Falau syi'tu an yuqdhali, kalau saja aku mau, orang itu akan membangunkan untukku. Tetapi aku katakan jangan. Fa'ada'ahu, aku biarkan dia tidur sampai dia bangun. Wa yakhruj la astatiba bidzalika hadithu, maka niscaya akan datang dia dalam keadaan segar dan akan baik hadisnya. Karena seseorang kalau dalam keadaan baik, dalam keadaan sudah menunaikan hajatnya, maka niscaya akan menyampaikan hadis dengan baik. Kemudian dikatakan pula oleh Muhammad bin Sirin tentang masalah mencari guru, kata beliau, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini atau ilmu ini, ilmu din ini adalah agama itu sendiri. Fanzur amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu, dan lihatlah siapa guru-guru kalian, karena ilmu ini din. Jangan diambil dari sembarang orang, tapi lihat dari seorang yang alim yang tadi disebutkan, umana, ulama, akabir, orang yang memang besar ilmunya, orang yang memang sudah sepuh dalam ilmu, yang memang mendalam dalam ilmunya, beramal dengan ilmunya, terpercaya, bukan mubtadi', ahlus sunnah. Undur amma ta'khuduna dinakum, lihatlah siapa yang kalian mengambil ilmu dari dia. Berkata Ibnu Wahab, ma ta'allamtu min adabi Malik afdal min ilmihi. Kata Ibnu Wahab, sungguh yang aku dapatkan dari adabnya Imam Malik lebih besar daripada yang aku dapatkan dari ilmunya. Apa maknanya? Maknanya Imam Malik dalam keadaan mempraktikkan ilmunya pada adab-adabnya, sehingga adab-adab beliau menjadi satu pelajaran tersendiri. Sehingga beliau menyatakan, Ibnu Wahab, sungguh aku dalam keadaan mendapatkan adab-adab dari Imam Malik yang lebih besar daripada ilmu yang aku dapatkan dari dia. Berkata Idris Ibn Abdul Karim, dia menceritakan dari Khalaf. Khalaf datang kepadaku Imam Ahmad Ibn Hanbal untuk mendengarkan hadis dari Abi Awanah. Maka aku berupaya, fattahadtu an arfa'ahu fa'aba. Maka aku berupaya untuk mengangkat Imam Ahmad ini ke tempatku. Karena ini orang besar, diperintahkan, diusahakan, dibujuk supaya mau duduk di hadapannya atau duduk di depan murid-muridnya. Imam Ahmad benar dan kemudian berkata, la ajlis illa baina yadayhi, aku tidak akan duduk kecuali di hadapanmu. Umirna an natawada liman nata'allam minhu, aku telah diperintah untuk tawadhu kepada orang yang aku ambil ilmu darinya. Maka sekarang aku ambil ilmu dari kamu, maka aku duduk di tempat ini. Dan tidak mau diangkat di tempat dia, di tempat gurunya, tapi dia ingin di tempat murid-muridnya. Padahal tentunya di kalangan murid-muridnya dia adalah orang besar, rahimahullahu ta'ala. Ini qanibina azakumullah adab dari talibul ilmi. Walaupun dia seorang yang terkenal alim, imam, tetapi kalau dia belajar, mencari ilmu, mengambil hadis dari seorang, maka dia mendudukkan dirinya sebagai murid.
Maka dia duduk di hadapannya dan tidak mau diperintahkan, dibujuk untuk naik ke tempatnya. Diriwayatkan pula dari Abu Bakar Ibn Mutawwi' rahimahullah, "Ikhtalaftu ila Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal 12 sanah." Aku berbolak-balik ke tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal 12 tahun. Wa huwa yaqra' al-musnad ala auladi, dalam keadaan dia membacakan musnad kepada anak-anaknya. Fa ma katabtu haditsan wahidan, sungguh aku tidak menulis satu hadis pun. Innama kuntu anzur ila hadihi wa akhlaqihi wa adabihi. Aku 12 tahun hanya mengambil dari beliau. Aku lihat bagaimana cara beliau dalam mengajar, bagaimana adab beliau, bagaimana akhlak beliau. 12 tahun tidak menulis satu hadis, berbolak-balik ke tempatnya Imam Ahmad, hanya mempelajari akhlaknya, adabnya. Kalau Hasan bin Ismail rahimahullahu ta'ala, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata, kana yastami' fi majlis Ahmad Zahar, sungguh berkumpul di majlisnya Imam Ahmad jumlah besar manusia 5,000 orang. Sebesar kajiannya, 5,000 orang yang hadir. Atau yazidun, atau lebih. Aqallu min 500 yaktubun, wal baqun yata'allamuna minhu husnal adabi wa husnal samti. Yang nulis, yang mencatat kurang dari 500 orang. Selebihnya hanya mempelajari adabnya, akhlaknya, dan bagaimana sikap beliau. Subhanallah. 5,000 orang yang mencatat ilmu kurang dari 500, yang mencatat hadis, yang selebihnya mempelajari akhlaknya, mempelajari adabnya, sopan santunnya. Qala Qutaibah Ibn Sa'id rahimahullah, qadimtu Baghdad, aku datang ke Baghdad. Wa ma kanat li himmatun illa an alqa Ahmad bin Hanbal. Aku datang ke Baghdad dan aku tidak memiliki keinginan kecuali ingin bertemu Imam Ahmad. Fa idza huwa qad ja'ani, tiba-tiba dia duluan yang datang kepadaku bersama Yahya ibn Ma'in rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semua. Fatadzakarna, maka kami saling bermuzakarah mengingat ilmu. Tiba-tiba Imam Ahmad bangun ke hadapanku dan duduk di hadapanku, kemudian berkata, amli alayya, imla'kan kepadaku yang tadi, bacakan kepadaku. Kemudian dibacakan, haddatsana fulan dan fulan. Selesai pindah lagi ke tempatnya, kemudian berbicara lagi dengan muzakarah ilmi, kemudian balik lagi ke tempatku, kemudian duduk dan mengatakan amli alayya, bacakan yang tadi. Setelah itu bermuzakarah kembali ke tempatnya dan kembali lagi duduk di hadapanku dan berkata amli alayya, sampai aku berkatakan makana, kamu duduk di tempatmu, biar aku yang datang kepadamu. Jadi karena menghormati Imam Ahmad, beliau inginnya aku yang datang kepadamu, jangan kamu yang duduk di hadapanku. Dijawab oleh Imam Ahmad, innama uridu an akhudha al-ilma ala wajhihi. Aku ingin mengambil ilmu sesuai dengan cara mengambil ilmu, dan mengambil ilmu sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi aku ingin mengambil ilmu dengan sesuai apa yang harusnya seorang mengambil ilmu. Duduk di hadapannya, meminta dibacakan. Amri alayya. Ini khalifatul a'zamullah, adab wa akhlaq fi talabil ilm. Diriwayatkan pula dari Sya'bi rahimahullah, Shalla Zaid bin Thabit ala janazatin. Pada satu hari Zaid bin Thabit menyolatkan jenazah. Thumma qurribat lahu baghlah liyarkabaha. Kemudian didekatkanlah bighal, keledai, atau bighal itu adalah antara keledai dengan kuda, pertengahan. Didekatkan kepadanya baghlah untuk dinaiki. Ketika naik Zaid bin Thabit, datang Ibn Abbas mengambil kendali keledai tersebut dan menunjuknya birikatihi tawqiran wa ta'ziman li'ilmihi wa fadlihi, karena mengutamakan, memuliakan Zaid bin Thabit. Qanibina azakumullah radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Faqala lahu Zaid, maka berkata Zaid, khalli anka ya ibn ammi Rasulillah,
Tinggalkan itu, biarkan. Jangan engkau yang menarik kendalinya. Ya ibna ammi Rasulullah, wahai anak paman Rasulullah. Maka kata Ibn Abbas, la. Hakara. Demikianlah naf'al bil ulama wal kubara. Demikianlah kami memperlakukan seorang ahlu ilmi. Al-kubara, orang yang besar ilmunya. Kalau demikian, Ibn Abbas menghormati Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Qala Az-Zuhri rahimahullah, kuntu ati bab Urwah. Kami pernah mendatangi tempatnya Urwah. Fa ajlis bil bab, dan aku duduk di pintu. Walau syi'tu an adkhul la dakhaltu. Kalau aku suka, aku ingin masuk, aku bisa masuk. Tetapi aku tidak masuk. Walakin ijlalan lahu, karena aku ingin memuliakan dia, tidak mengganggu dia, kecuali ketika dia sudah selesai dari hajatnya dan keluar dari tempatnya, baru aku menemui. Sama seperti Ibn Abbas ketika mengambil ilmu dari seorang dari kalangan Ansar. Qala Ishaq bin Ibrahim Al-Khazzaz rahimahullah, حدثنا إسحاق الشهيد قال كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة المسجد فيقف بين يديه علي بن المديني وشهلكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم ويستمعون الحديث. Diriwayatkan bahwasanya Ishaq menyatakan aku kuntu ara Yahya al-Qattan. Aku melihat Yahya al-Qattan salat asar. Kemudian yastanid ila asli manarah. Kemudian dia bersandar di asli manarah, di dekat menara. Fayaqif baina yadayhi, tiba-tiba berdirilah di hadapannya beberapa orang. Ali al-Madini, Syarkuni, wa Amr ibn Ali, dan juga Ahmad ibn Hanbal dan Yahya ibn Ma'in. Dalam keadaan berdiri mendengarkan hadis, ngaji sambil berdiri. Dalam keadaan mereka berdiri mendengarkan hadis-hadis dari Yahya al-Qattan. Qiyaman ala arjulihim, berdiri di atas kaki-kaki mereka ila antahin salat al-maghrib, sampai waktu salat maghrib. Dari mulai asar sampai maghrib berdiri mendengarkan riwayat-riwayat hadis dari Yahya al-Qattan. La yajlisun, tidak duduk mereka karena haibatan wa i'zaman, karena dia menghormati syekh tadi, karena dia dalam keadaan ingin memuliakan dia. Karena dia duduk di situ, maka dia berdiri. Demikianlah, tidak mengatakan ayo syekh di sana aja biar saya bisa duduk, nggak gitu. Tidak. Yang penting dia mau menyampaikan riwayat tersebut. Qala Makhlad ibn al-Husayn, nahnu ila al-qalil min al-adab ahwaj minna ila kathir min al-hadith. Kami dengan sedikit adab lebih kami butuhkan daripada hadis yang banyak. Jadi hadis yang banyak harus diiringi tentunya dengan adab. Maka kami mendapatkan sedikit adab lebih kami butuhkan daripada kathirin minal hadis. Bisa dibayangkan, kalau seorang menyampaikan hadis tetapi dalam keadaan tidak memiliki akhlak, tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki adab-adab seorang ahlul ilmi, tidak memiliki adab-adab seorang yang berilmu, adabnya orang saleh, apa jadinya kira-kira murid-muridnya? Na'udzubillah. Kalau gurunya seperti itu, muridnya akan lebih jelek lagi. Sehingga dilihat oleh mereka, dipelajari bagaimana adab-adabnya, akhlak-akhlaknya, baru mereka kemudian mengambil ilmu dari beliau. Qala, dikatakan oleh Abu Zakaria Yahya bin Muhammad al-Andari rahimahullah, ilmun bila adab kanarin bila khatar, wa adabun bila ilmin karuhin bila jisim. Kata beliau, kata Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad al-Andari, bahwa yang namanya ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Api tanpa kayu bakar apa jadi? Tidak lama kemudian padam. Mungkin tidak sampai hitungan menit akan padam. Karena tidak ada yang terbakar.
maka seperti petir atau seperti kilat saja kemudian hilang kembali. Seperti kisahnya mereka orang-orang Yahudi dipermisalkan dalam Al-Quran seperti orang-orang yang di dalam kegelapan nunggu petir. Kalau ada petir terang, jalan. Begitu hilang, gelap lagi, dia berhenti lagi. Kira-kira berapa langkah jalan? Kalau berjalan nunggu petir, nunggu cahaya kilat, berapa jalan langkah atau berapa jauh dia berjalan? Sangat sedikit sekali. Kalau ilmu tanpa adab, tidak lama kemudian akan hilang ilmu itu. Wa adabun bila ilmin karuhin bila jism. Sebaliknya, kalau adab tanpa ilmu seperti ruh tanpa jasad. Adab bila ilmu, maunya adab sopan santun tapi ilmu gak punya. Apa artinya? Artinya dia sopan santunnya menurut hawa nafsunya sendiri, menurut perasaannya sendiri, menurut pikirannya sendiri. Karuhin bila jism, seperti ruh tanpa ada jasadnya. Nggak ada bentuk nyata. Nggak ada bentuk nyata karena ruh, tapi nggak ada jasadnya. Pernah saya permisalkan bahwa agama ini secara teorinya sempurna. Secara teorinya, Masya Allah, syamil, kamil, lengkap, bagus, indah. Tetapi kalau melihat prakteknya, ini kaum muslim. Yang mana kaum muslim? Yang saya mau lihat, yang seperti digambarkan dalam Quran dan Sunnah. Nggak ada wujudnya. Wujud yang ada yang separuh, ada yang seperempat, ada yang sepersepuluh, ada yang sepersekian. Yang dipraktekkan dalam kenyataan. Kalau seorang digambarkan dengan berbagai macam gambaran betapa seramnya singa, betapa mengerikannya buasnya, kemudian tunjukkan ini loh singa, gambar singa. Apakah dia takut? Nggak takut. Kenapa kamu nggak takut? Ini loh, itu kan gambar, nggak ada ruhnya, nggak ada ruhnya. Tetapi ketika datang macam itu, tidak perlu kamu cerita, ini serem, nggak perlu, takut sendiri kok, otomatis. Kenapa? Melihat kenyataan terus dengan jasadnya. Maka kalau teori terus, pahamnya teori dalam keadaan dirinya tidak memiliki yang demikian. Maka Allah seperti ruh bila jasad, seperti ruh tanpa jasad, nggak ada wujud nyatanya. Berkata Abdullah ibni Imam Ahmad, Abdullah anaknya Imam Ahmad rahimahullah, qultu li abi, aku pernah bertanya kepada bapak, "Mala la tasma' min Ibrahim ibn Sa'ad wa qad nazala Baghdad fi jiwarik?" Wahai ayahku, mengapa engkau tidak mengambil riwayat dari Ibrahim ibn Sa'ad, padahal dia sudah singgah di Baghdad ini, di sebelahmu, yakni di tempat yang sama denganmu, di negeri ini. Kenapa engkau mengambil hadis dari dia? Kata Imam Ahmad, "I'lam ya bunay, ketahuilah wahai anakku, annahu jalasa majlisan wahidan, bahwasanya pernah dia mengadakan satu majlis di sini. Amla alaina, memberikan kepada kita, membacakan riwayat-riwayat. Falamma kana ba'da dzalika, tetapi setelah itu, kharaja wa qad istama'a an-nas, fara'a asy-syabab taqaddamu baina yaday al-masyayikh." Tiba-tiba ketika selesai keluar, di antaranya berdiri orang-orang dan orang-orang yang lebih muda mendahului orang yang lebih tua. Ini kurang ajar kepada orang-orang yang lebih tua. Maka kata dia, kata Ibrahim ibn Sa'ad setelah melihat kenyataan ini, ma'atwa'a adabukum tataqaddamuna baina yaday al-masyayikh. Sungguh betapa jeleknya adab kalian. Kalian mendahului orang-orang yang tua. La uhaddithukum sunnatan. Sungguh aku tidak akan menyampaikan pada kalian satu sunnah pun. Nggak mau menyampaikan satu hadis pun. Maka beliau meninggal, belum sempat menyampaikan di Baghdad. Kira-kira apakah dia belum menyampaikan ilmu? Sudah. Satu ilmu, yaitu adab, yang terus diingat oleh penduduk Baghdad. Mereka rugi tidak mendapatkan riwayat dari orang besar, dari akabir, karena waktu itu adab mereka
Yang jelek hanya mereka terhalangi untuk mendapatkan riwayat dari seorang alim. Demikian keadaan para ulama dan keadaan para tulabul ilm. Mereka dalam keadaan berupaya untuk mendapatkan ilmu dan adab sekaligus. Qala Al-Husayn ibn Mansur Abu Ali An-Nisaburi rahimahullah. Dia berkata, kuntu ma'a Yahya ibn Yahya wa Ishaq ibn Rahuyah yauman na'udhu maridah. Kami pernah bersama Yahya ibn Yahya dan Ishaq ibn Rahuyah pada satu hari menengok orang sakit. Falamma hadainal bab, ketika sudah di hadapan pintu, ta'akhara Ishaq mundur ibn Rahuyah dan berkata kepada Yahya ibn Yahya, taqaddam, maju kau, majulah. Faqala Yahya, berkata Yahya kepada Ishaq, taqaddam engkau lebih dulu, silakan. Faqala ya Abu Zakaria, anta akbar minni. Kata Ishaq, wahai Abu Zakaria, bukankah engkau lebih tua dari aku? Silakan, engkau lebih dulu. Dijawab oleh Abu Zakaria, na'am, ana akbaru minka. Iya, aku lebih tua dari kamu. Walakinnaka anta a'lamu minni, tetapi engkau lebih ahli daripadaku. Majulah engkau lebih dulu. Mau masuk ke satu pintu, ya. Masing-masing mengemukakan yang lain atau mendahulukan yang lain. Tadi yang tapi nggak mendapatkan hadis, anak-anak muda ngerondol di depannya orang-orang tua. Di sini ulama yang berilmu tawadhu. Silakan, taqaddam. Engkau lebih dulu. Engkau lebih tua dari aku. Tidak, engkau lebih dulu. Engkau lebih tua dari aku. Iya, aku lebih tua dari kamu, tapi engkau lebih alim dari aku. Dan diutamakan karena ilmunya, maka majulah Ishaq. Yakni yang dimajukan, didahulukan adalah ilmu. Yakni lebih tua dihormati, lebih alim lebih dihormati lagi. Dikatakan di sini dalam riwayat lain atau dalam riwayat-riwayat dari para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kana rajul idza arada an yaktub al-hadits ta'addaba wa ta'abbada qabla dhalika bi'20 sanah. Kata Sufyan Ats-Tsauri bahwa seseorang jika dia menghendaki atau ingin menulis hadis, hendaklah dia mempelajari adab, akhlak dan beribadah 20 tahun sebelum mengambil ilmu hadis tersebut. Disuruh untuk belajar adab, belajar akhlak 20 tahun. Ikhwan fillah a'azakumullah. Demikian pula Imam Ats-Tsauri menyatakan ta'allamu hadzal ilm wa qudumu wa afridu alayhi wa la tukhalitu bi-dhahk wa la la'ib fatunajjad al-qulub. Kata Ats-Tsauri rahimahullah, belajarilah ilmu atau pelajarilah ilmu dalam keadaan kamu sungguh-sungguh, dalam keadaan kamu meluangkan waktumu khusus untuk belajar dan jangan digabung dengan lain. Jangan dicampuri dhahkin, tertawa. Jangan dicampuri la'ibin, main-main. Maka niscaya hati ini akan jadi mulia. Hati ini akan menjadi tunajjad, akan ditinggikan, dimuliakan. Demikian mereka para ulama menasihatkan agar para pencari ilmu mencari ilmu dengan adab dan sopan santun, dengan akhlak. Jangan ketika seorang alim berbicara menyampaikan ilmu, tiba-tiba yang mendengarkannya main sendiri atau berbuat sesuatu di luar ilmu, di luar sang israr, tanpa mendengarkan apa yang dikatakan oleh si alim. Ini kalau dia tidak hadir, itu mungkin lebih baik. Lebih baik buat majlis ini atau majlis para ulama tersebut. Kenapa? Karena kalau dia hadir tapi kemudian main-main, orang yang menyampaikan ilmu terganggu. Orang yang menyampaikan ilmu akan gelisah dengan orang ini. Imma kemudian marah atau menegurnya, atau kemudian dia dalam keadaan tidak semangat untuk menyampaikan ilmu, kemudian ditutup sebelum waktunya, atau bisa jadi dia kapok, nggak mau lagi datang ke tempatnya. Saya tidak mau lagi ngisi menyampaikan ilmu di tempat tersebut. Untuk apa berbicara? Jangan mereka ramai.
Anak-anak main petak umpet, lari-lari. Apa harganya ilmu ini kalau dalam keadaan disampaikan ilmu pasar di depannya? Ini khususnya para akhwat yang hampir di semua majlis ilmu saya dapat yang ramai di sana. Di kalangan akhwat, mereka sendiri berbicara dan anak mereka dibiarkan berlari-lari dan seterusnya. Dikatakan oleh Syaikh rahimahullah, afrighu alaihi, khususkan waktu hanya untuk ilmu. Jangan dicampuri dengan yang lain, dengan main-main, dengan senda gurau, dengan tertawa, dengan berbisik kesana dan kemari. Bahkan sebagian ulama ada yang dia tidak mau meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis kalau mendengar sesuatu suara sedikit pun. Al-A'mash rahimahullah, dia tidak melihat tapi mendengar. Kalau ada sesuatu kresek, ada suara gerakan, dia tinggalkan majelis. Kamu menyampaikan itu, dan hari itu tidak ada pelajaran. Dan hari itu mereka tidak mendapatkan satu hadis pun, sehingga mereka kecewa, sehingga mereka sebelumnya sudah diperingatkan dan saling mengingatkan, hati-hati, jangan ada suara, jangan ada gerakan apapun. Demikianlah kalau dalam keadaan kita ingin mendapatkan ilmu, maka semestinya kita tahu bagaimana adab talabul ilmi, bagaimana akhlak mencari ilmu. Karena yuqal, bahwasanya dikatakan awwalul ilmi as-samt wa tsani al-istima' wa hifdhuhu wa tsalits al-amal bihi wa rabi' nashruhu wa ta'limuhu. Dikatakan bahwa yang namanya pertama dari tingkat atau peringkat mencari ilmu adalah diam. Kalau bisa diam, perhatian, maka dia pertama. Kalau tidak bisa, percuma. Nggak akan bisa naik kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Tingkat pertama, as-samt, bisa diam. Yang kedua, istima', mendengar dan menghafal. Yang ketiga, amalkan. Yang keempat, sampaikan, ajarkan. Jadi tingkatannya begitu, meningkat. Yang pertama dulu, al-awwal, apa itu? As-samt, untuk bisa diam dan perhatian. Kalau dikatakan selanjutnya oleh Laits bin Sa'ad rahimahullah kepada ashabul hadis, ta'allamul hilma qabla al-ilm. Pelajarilah al-hilm sebelum al-ilm. Pelajarilah hilm, kelembutan dan adab sebelum ilmu. Yani akhlak dipelajari dulu sebelum ilmu. Demikian pula dikatakan Khalid bin Safwan rahimahullah, "Idza ra'aita muhaddisan yuhaddits hadisan qad sami'tahu." Dia mengajarkan satu adab. Kalau engkau mendengarkan satu hadis yang engkau sudah pernah mendengar, au yukhbir khabaran qad 'allimtahu, atau orang menghabarkan satu berita yang engkau sudah tahu, fala tusyariku fi hirsan ala an tu'lima man hadaraka annaka qad 'alimta, maka jangan punya semangat engkau ingin memberitahu orang-orang lain bahwa engkau sudah tahu. Ini ada. Jangan sampai ketika sang alim, sang guru menyampaikan sesuatu hadis atau satu pembicaraan, satu berita, kamu merasa tahu, kemudian semangat ingin memberitahu teman-temannya, ini saya tidak tahu ini. Apa biasanya cara-cara yang dilakukan oleh mereka yang punya harus punya semangat ingin memberitahu teman-temannya kalau dia sudah tahu? Biasanya ada yang dengan ngomong langsung, oh, ini saya sudah dengar waktu itu. Ada yang dengan merubah sikapnya. Kalau dia sudah tahu, terus sadar. Maksudnya apa? Maksud juga teman-temannya ngerti kalau saya sudah hafal yang demikian. Atau berdiri meninggalkan majelisnya. Ini sudah kemarin saya tahu. Ini bukan adab seorang talibul ilmu. Bukan adab pencari ilmu. Kalau dia sudah tahu, kemudian dia mendengarkan kembali, bukankah semakin hafal? Semakin melekat di dalam benak kita, semakin berfaedah. Tidak ada ruginya kita mendengarkan sesuatu walaupun kita sudah pernah tahu, kecuali bagi orang-orang yang sombong, yang fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, yang dalam hatinya ada sedikit dari kesombongan, maka dia gengsi,
Kalau saya duduk di sini, dikira saya belum tahu. Dikira saya tahunya dari dia. Rugi saya. Ini sombong. Sehingga dia bersikap menunjukkan sesuatu kalau dia sudah tahu. Oh, sudah tahu saya. Kalau ibn Azad mau nasihat dari Khalid bin Safwan, jangan kau punya semangat untuk memberitahu teman-teman dudukmu kalau engkau sudah tahu. Fa inna dzalika khiffatun wa su'u adab. Karena itu adalah kerendahan dan adab yang jelek. Qala Al-Hajjaj bin Arfah, berkata Hajjaj bin Arfah, inna ahadakum ila adabin hasanin ahwaj minhu ila 50 haditha. Sesungguhnya salah seorang kalian kepada adab yang baik lebih membutuhkan daripada 50 hadis. Yakni lebih membutuhkan adab yang baik daripada 50 hadis. Kalau kamu mendapatkan atau bisa beradab dengan adab yang hasan, dengan adab talibul ilmi yang baik, niscaya walaupun hari itu kamu kehilangan 50 hadis karena mempelajari adab, maka niscaya setelah itu kamu akan mendapatkan sekian hadis yang berlipat-lipat jumlahnya dengan baik, dengan benar, karena dia sudah punya adab. Tapi kalau dia tidak mau meluangkan waktunya untuk mempelajari adab dan tidak peduli dengan akhlak dan adab talibul ilm, adab mencari ilmu, maka niscaya dia akan terhalang dari ilmu. Walaupun dia mencatat dengan salah, walaupun dia mendengar dengan salah, walaupun dia memahami dengan keliru, karena tidak punya adab. Begitu mendengarkan orang berbicara, dia bicara dengan temannya, balik ke gurunya sudah hilang 2 kalimat. Kalau kalimat itulah yang tadinya nafi jadi isbah, bukankah mengerikan? Yang tadinya kalimat positif jadi kalimat negatif, atau sebaliknya, itu mengerikan. Dan saya beberapa kali pengalaman orang-orang yang demikian, kolam berkata Ustaz Muhammad begini dan begitu. Dari mana kalimat yang la'udzubillah? Kalau saya mendengarkan ucapan itu saya akan bantah. Dikatakan saya yang berbicara. Itu karena duduknya dengan setengah telinga, setengah mata, dan setengah hati. Sehingga dapatnya separuh. Sehingga dia tidak bisa menyimpulkan dengan kesimpulan yang benar, kemudian menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang batil. Maka husnul adab akan menjadi alat untuk mendapatkan ilmu dengan benar, mendapatkan ilmu dengan sempurna, dan akan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.